Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawai mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang berkat karunia dialah kita diberikan taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul lagi di majelis ini yang insyaallah majelis ini selalu diberkahi, dirahmati dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Yang ulun hormati dan ulun muliakan para habaib, para syaraib yang hadir maupun yang tidak hadir, para alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, para jamaah sekalian rahimakumullah. Kita melanjutkan pelajaran kita ialah terjemah Safinatun Najah, panduan fiqih dasar madhab Imam Asy-Syafi'i karangan Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami. Nah, kita melanjutkan pelajaran 2 minggu yang dahulu. Tentang apa? Buka halaman 13. Nah, syarat istinja. Apa itu istinja? Nah, karena setiap dari kita ini mesti tahu cara beristinja yang benar dan apa itu istinja. Nah, kita akan membahas tentang istinja. Faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyatun ayyakuna bi thalathati ahjarin wa ayyun qiyamahalla wa alla yajifan najasu wa la yantaqila wa la yatra'u alaihi akhar wa la yujawiza safhatahu wa hashafatahu wa yusibuhu ma'un wa an takunal ahjaru tahiratan. Artinya syarat diperbolehkannya menggunakan batu sewaktu beristinja. Nah, di sini yang dibahas kita nih beristinja itu artinya nanti di syarahnya disebutkan kesimpulannya bersuci. Tapi yang akan kita bahas hari ini bersuci menggunakan batu. Karena zaman dahulu orang masih kada tisu. Karena ada sini beberapa hukum yang berubah. Karena dahulu karena ada tisu, sekarang kita pakai tisu kayak di luar negeri. Jadinya beristinja boleh menggunakan tisu. Apa syaratnya nanti disebutkan. Syarat diperbolehkannya menggunakan batu sewaktu istinja dalam kurung bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil ada 8. Syarat beristinja menggunakan batu, bukan air. Ini syarat beristinja menggunakan batu itu ada 8. Pertama, hendaknya menggunakan 3 buah batu. Nah, itu yang pertama. 3 buah batu. Misalkan nih batu 3 biji yang kayak ini, 3 buting. Atau sebuting batu tapi beberapa buncuk. Nah, itu ada penjelasannya nanti. Yang kedua, batu tersebut dapat digunakan untuk membersihkan tempat najis. Nah, ada juga najis yang kadang membersihkan
batu yang kada kau membersihkan tempat najis, batu yang banajis kata kau, misalkan nanti dijelaskan. Yang ketiga, najis tersebut belum mengering, najisnya kada kering yang keluar, misalkan kami ataupun tadi misalkan dari belakang. Yang keempat, najis tersebut tidak berpindah dari tempat sewaktu keluar. Artinya di situ aja bagana, maksudnya kayak apa? Kena dijelaskan. Yang keenam, yang kelima, tidak kemasukan najis lain yang datang dari luar. Yang keenam, najis tersebut tidak sampai keluar dari batas lubang dubur atau lubang kemaluan. Lubang dubur ialah lubang, bahasa kitanya lubang burit. Nah tuh lubang dubur, bahasa kitabnya dubur, bahasa kitanya burit. Nah itu. Atau lubang kemaluan. Yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air atau yang sejenisnya. Kayak sejenis air apa? Peluh misalkan. Kena dijelaskan. Yang kedelapan, syarat yang terakhir beristinja menggunakan batu ialah hendaknya batu-batu itu benar-benar batu yang suci. Jangan batu yang banajis kita gunakan untuk beristinja. Nah itu 8 syarat beristinja menggunakan batu. Apa yang dimaksud dengan istinja? Nah, istinja itu di dalam agama kita ialah izalatul kharijil najisil mulawwithi minal farji ainil farji bima'in aw hajarin. Itu yang dimaksud dengan istinja. Apa? Menghilangkan najis yang keluar daripada faraj atau kemaluan dengan menggunakan air atau batu. Nah, itu orang bahari zaman pengarang kitab kita. Karena zaman sidin kada pengarangnya tisu, makanya memakai batu. Nah, di sini ada kena hukum-hukumnya. Hukum beristinja itu ada 5. Hukum beristinja ada 5. Hukum pertama beristinja itu ialah wajib. Contohnya kayak apa? Min kulli najasin mulawwithin, daripada tiap-tiap najis yang mencelumuri. Artinya misalkan kita nih hendak sembahyang, kita mesti harus menghilangkan kotoran dari tubuh kita, apalagi habis bakami. Nah cara menghilangkan habis bakami itu kan keluar banyunya, atau ya habis bahera keluar bahasa kotornya kan ya tahinya gitu, nah keluar. Itu membersihinya wajib hukumnya. Karena andai kata kita tuh bakami kada kita bersihi atau bahera kada kita hilangkan bekas bahera tadi, maka sembahyang kita kada sah karena kita dalam keadaan bernajis. Maka dalam hal keadaan demikian itu hukum beristinja jatuhnya wajib. Nah, itu hukum ketika beristinja wajib. Yang hukum kedua, wan nadbu, sunnah hukum beristinja minal jamidi, daripada yang jamid itu yang padat. Contohnya misalkan dari lobang burit keluar cacing, misalnya cacing atau batu. Misalnya nih tetaguk batu kah, misalkan pas bahera kada keluar tahi kada tapi keluar batu. Tuh hukum beristinja ketika itu apa? Hukumnya sunnah. Andai kata kada beristinja bang kada apa-apa, tapi andai kata kita beristinja juga kita anuakan pakai batu kah atau pakai banyu kah, pas keluar batu dari burit kita anuakan, atau keluar cacing dari burit itu kan kada najis cacing leh, keluar dari lubang burit cacing set yang kayak burit bakar rami kah ibaratnya kan, ya orang bahari burit bakar rami jar, tahu juga kada kelihatan bang cacingnya biasa tuh burit bakar rami tuh, tapi asa berasa ada cacing. Nah kayak itu hukum beristinjanya apa? Hukumnya nadbu sun, nah kada wajib. Nah itulah paham. Apabila yang keluar tadi berbentuk jamit, jamit itu baku, nang kayak cacing, contohnya di kitab Taqriratus Sadidah tuh, contohnya kayak batu, nah dan lain sebagainya. Intinya yang keluar itu berbentuk keras lah, jamit. Nah, wal karahah, hukum yang ketiga beristinja ialah makruh. Makruh ketika apa? Minar rih, ketika bakantut. Kayak mana contohnya? Nah misalkan kita ini bakantut, coba bakantut. Langsung kita basuh pakai batu kah? Atau kita beristinja tadi pakai batu atau pakai banyu, itu makruh hukumnya. Kenapa? Karena disebutkan di dalam syarahnya ulun, karena tahu juga penyebabnya kenapa. Mungkin karena dasar dari agama kita kayak itu.
Misalkan bakantut, langsung kita beristinja menggunakan batu atau menggunakan air atau menggunakan tisu, itu hukumnya makruh. Nah misalkan bakantut, kantut kan bukan najis kan, tapi didengar benar ya. Ada nyaman misalnya orang banyak gitu nah ketika itu hukumnya apa? Hukumnya beristinja ketika keluar angin dari pantat atau burit tadi hukumnya makruh. Nah itulah. Yang kelima, hukum beristinja itu ibahah minal arak, mubah, boleh-boleh saja ketika berpeluh. Nah pas keluar peluh misalkan dari lubang burit keluar peluh atau dari muka kelamin muka kita nih ya patut kelamin yang di depan lah keluar di situ peluh, beristinja ketika itu apa? Hukumnya boleh-boleh saja, kada makruh, kada wajib, kada jua haram. Dan yang terakhir hukum yang kelima, hukum beristinja ialah hurmah, ialah haram. Ketika apa? Ka'ayyakuna bimaghsub, seperti bahwa adalah orang yang beristinja tadi menggunakan barang rampasan. Misalkan kita bakami atau bahera, ada banyu orang kita ambil baka karasan inya kada ikhlas, langsung kita basuh muka, kita basuh balakang gasan bahera tadi, orang yang kita ambil kada ikhlas, itu hukumnya haram karena sidin kada ikhlas. Andai kata sidin ikhlas saja, aku minjam ya gasan mau basuh bakami, gasan basuh bahera, ayo aja, itu kada apa-apa karena orang tersebut ikhlas. Atau contoh lain, misalkan kayak banyu yang disediakan untuk minum, misalkan tuh kan untuk minum disediakan, bukan untuk kencing atau bahera. Kita pakai gasan bakami lawan gasan bahera, tuh hukumnya juga haram. Karena disediakan untuk minum. Paham situlah? Banyak orang salah ini, salah gunakan. Contohnya nang kayak ini lain lagi pembahasan istinja. Nang kayak di Mekah, Madinah yang suah kasana buhan pian, ada kan banyu di dalam masjid yang disediakan, banyu zam-zam di dalam masjid yang disediakan untuk minum. Untuk minum di tempat, nah tuh jangan dibawa-bawa ke hotel karena hukumnya itu disediakan gasan minum di tempat. Andai kita hendak membawa ke hotel juga banyu zam-zam itu pakai yang di luar, yang disediakan gasan dibawa ke hotel ada di luar di keran-keran di pinggir, tapi yang di dalam masjid itu disediakan untuk orang minum di tempat. Tuh jangan sekali-kali dibawa ke hotel karena hukumnya haram. Itulah karena itu disediakan untuk diminum di tempat, bukan untuk dibawa ke hotel atau ke Indonesia. Andai kita hendak juga membawa ke hotel atau ke Indonesia bulik, itu ada banyu zam-zam yang di luar masjid yang disediakan khusus untuk dibawa. Nah tuh ada. Tuh kayak itu ya hukumnya kayak beristinja nih juga. Memakai rampasan orang misalkan diambil. Atau juga banyu disediakan untuk minum kita pakai beristinja, itu hukumnya haram. Paham maksudnya? Alhamdulillah. Syurut ijzail hajari samaniyatun, syarat beristinja menggunakan batu itu ada 8. Yang dimaksud dengan batu di sini ialah tiap-tiap benda yang padat, yang suci, yang menghilangkan bagi najis, ketiadaan muhtaram, dihormati bendanya. Nah, contohnya kayak apa? Kayak batu tadi. Contoh lain kayak apa? Zaman sekarang kita kayak tisu. Makanya orang luar negeri misalkan bahera kan di WC-nya itu ada disediakan banyu tapi ada tisu. Apakah sah menggunakan itu? Sah. Karena tisu itu pertama bendanya padat. Yang kedua suci tisu lah. Dan yang ketiga qali', menghilangkan bagi najis. Nah, makanya kita hukum menggunakan tisu ketika menghilangkan najis waktu bakami atau bahera apa? Hukumnya boleh-boleh saja dan itu sah. Andai kita bawa sholat sekalipun misalkan bekas kita bahera kan kita palit pakai tisu, otomatis masih ada lah, kada mungkin kayak banyu hilang, kada mungkin langsung hilang tuh mustahil, pasti ada tuh bekas-bekas atharnya tuh memberi bekas, kayak itu kada mudarat, kada masalah. Nah, fala yujzi'un najas, maka tidak cukup beristinja itu menggunakan benda najis. Contohnya nang kayak tahi karing, tahi kucing nggak dipakai gasan beristinja juga. Nah itu kada boleh karena bendanya najis, kada boleh. Wala ghairu qali' limalu satihi aw rakhawatihi masalan, dan tidak boleh juga ketiadaan mencabut bagi yang dicelumuri tadi atau yang lunak seumpamanya. Contoh yang lain kayak apa? Yang kada boleh juga beristinja menggunakan kaca. Kaca tuh bujur bendanya padat
tapi kawalah menghilangkan bagi najis. Andai kita kaca tuh kita palitakan ke sesuatu yang lembekin kayak malikat jadinya, ya leh, kada kau menghilangkan najis. Jadinya hukum beristinja menggunakan kaca itu tidak menghilangkan najis atau tidak sah andai kata dibawa sholat. Paham setelah? Ini contohnya kayak kaca. Wala muhtaram, dan tidak boleh juga beristinja itu menggunakan sesuatu yang dihormati. Kal kutubil ilmi syar'i, seperti kitab-kitab ilmu. Kitab kita ini misalkan dibawa gasan dipalitakan ka burit misalkan, atau ka muka, ka kelamin muka kita palitakan gasan bersuci, kada boleh. Contoh yang lain kayak buah-buahan, misalkan apel kata tamu, buah apa yang halus-halus, ada kitab ambil kita palitakan ke gasan beristinja di burit misalkan habis behera, atau di muka habis bakami kita palitakan, itu kada boleh juga karena buah itu sesuatu yang kita hormati, kita hargai. Nah contoh kayak buah tadi juga. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua ialah syarat beristinja yang pertama masih belum lagi ialah bahwasanya dengan menggunakan 3 biji batu. Nah syarat beristinja itu 3 biji batu. Tidak boleh lebih dan jangan kurang dari 3. Misalkan 3 biji batu nih, anggapan batu botol 3 biji itu dipakai gasan beristinja. Falau masahabi thalathati atrafil hajar martabatan aw masaha thalatha masahatin bi tarfin wahidin minal hajar wahidin bi ayyaghsilahu wa yaghshifuhu ba'da kulli mashah kafa. Maka jikalau dia menyapu dengan 3 atrafu ujung batu, misalkan nih batu, anggapannya batu, ini menyapu di sini, misalkan gasan beristinja tadi, di sini lawan di sini, nah 3 buting, 3 buncu, sabuncu, 2 buncu, 3 buncu, atau dia menyapu dengan 3 kali sapuan. Nah contohnya kayak tadi, biar 3 batu tadi, misalkan nih batu, anuakannya gasan dibasuhnya sebuting, cukup. Yang batu kedua dipakainya sebuting, batu ketiga dipakainya. Ini misalkan sebuting batu pang, apakah cukup gasan beristinja? Cukup. Itu dia gunakan sebuting buncu di sini misalkan sekali. Itu yang pertama sapuan. Bagian sini sapuan yang kedua dan bagian sini sapuan yang ketiga. Itu untuk satu batu besar misalkan. Batunya ganal nih anggapannya. Di sapunya ke bagian itu apakah cukup? Itu cukup. Dan juga apabila seseorang menggunakan satu batu, misalkan sebiji batu aja dapat, tapi ini hendak beristinja juga mengamalkan sunnah Nabi, misalkan dipalitnya sebiji batu, imbah dipalitnya batu yang ia pakai tadi dibasuhnya pulang, dikaringakannya dipakainya lagi yang kedua. Andai kata itu juga sampai 3 kali, itu cukup juga beristinja menggunakan batu. Paham itulah. Menggunakan batu tadi 3, batunya 3 buting, itu dipalitnya satu persatu. Cara yang kedua batunya 1, tapi dipalitnya ujung-ujung batunya. Nah otomatis karena yang kana. Dan cara yang ketiga itu satu batu dipalitnya sudah suci, mbah tuh dibasuhnya batu tadi, mbah dibasuhnya dikaringakannya dipakainya lagi sampai 3 kali. Itu cara yang ketiga, itu sah hukumnya menggunakan 3 biji batu. Yang kedua, syarat yang kedua ialah bahwasanya mencabut, menghilangkan mustanji tadi akan tempatnya, ayyan zifahu bihaitsu la yabqa illa atharun la yazulu illa bisigarin kharzbi aw ma'i fa idza lam taqlin salata musahatil wajibah wajib inqa'u bi ziyadan alaihinna. Yang artinya misalkan batunya nih bisa menghilangkan untuk najis tersebut. Nah andai kata dia pas waktu beristinja misalkan nih batu istinja menghilangkan tahi yang ada di burit misalkan, tak pasutnya itu apakah memberi bekas-bekas yang tahi berikit tadi kan, andai kata kita istinja menggunakan batu itu mustahil bekas tahi itu lingis di burit ya, kalau kada masuk akal misalkan istinja menggunakan batu itu lingis bekas tahinya. Nah itu tidak dipermasalahkan karena itu tidak memberi bekas, kada masalah. Tapi andai kata nih istinja menggunakan batu 3 kali sapuan sudah, sekali masih belum hilang, sapuan kedua masih belum hilang juga, sampai sapuan ketiga masih belum hilang najisnya. Misalkan tahinya banyak banar nih, atau kamihi banyak banar, kada batisan,
3 kali masih belum hilang najisnya, itu kata beliau wajib inqa'u biziyadah alaihinna, wajib menambah sapuan lagi. Tapi menambahnya apa? Jar guru ulun itu ganjil. Misalkan kan 3 kali sapuan 3. Supaya ganjil apa? 5 kali sapuan tambah lagi 2. Andai kata 2 masih belum hilang najisnya, tambah lagi 7. Nah, sampai 7 jumlahnya. Itulah misalkan masih belum hilang najisnya. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga ialah najis tersebut belum kering. Maksudnya di sini alla yajmida khariju kulluhu aw ba'duhu bihaitsu la yaqla'u hajar fala budda ay yakuna rataban aw jamidan bi yaqla'uhu hajar. Bahwasanya najis yang keluar dari 2 kelamin kita muka belakang tadi najisnya masih belum kering. Misalkan habis bakamih itu banyu kamihnya masih basah, ada di ujung kepalanya, di lubang kepala kita tuh nah. Kepala itu bahasa kitanya ibarat nih kepala itu karena di ujung sini ada kepala pas keluar banyu kamih itu, nah tuh masih basah. Misalkan diburit di karucut 12-nya tuh nah masih linak. Nah di situ tuh di karucut 12-nya tuh masih linak, di lubang burit tahu berapa kerucutnya tuh tahu juga. Ini yang kayak itulah di lubang burit itu kan ada pina kayak lubangnya tuh nah di situ masih linak-linak. Itu syaratnya harus kayak itu. Misalkan kering kada kawalagi beristijah menggunakan batu, tapi wajib menggunakan air. Itulah syarat menggunakan batu nih, najisnya tadi masih linak. Amma itu di kepala kelamin kita atau itu di lubang burit tadi masih linak, masih basah. Nah, itu syarat yang ketiga. Wa alla yantaqila, bahwasanya yang keluar najis tersebut tidak berpindah tempat. Apa? Bahwasanya tidak berpindah najis itu dari sesuatu yang tetap istaqarra fi 'indal khurud ketika keluarnya wa illam yujawiz sabhah wa hasyafah. Nah, najisnya juga kada boleh lampau batas. Misalkan kita bakami keluar najis dari kepala hasyafah kita, kepala helm kita lah. Di helmnya kan di sini. Pas najis tadi keluar sampai batangnya tagatuk, itu kada boleh lagi menggunakan batu, tapi wajib menggunakan air karena keluar dari batas lubang kepalanya. Misalkan di burit bang apa batasnya? Misalkan tahi yang keluar itu sampai ke pipi burit. Nah tuh kada lagi istinya menggunakan batu, tapi wajib menggunakan air karena lewat dah batasannya tadi karucut 12 tadi. Paham gak situlah? Misalkan najisnya tadi tahu tahi dari lubang burit tadi keluar sampai pipi burit berikit, itu beristinja menggunakan batu tidak diperbolehkan, tapi wajib menggunakan air. Nah itu tadi, itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima ialah tidak kemasukan najis lain yang datang dari luar. Nah ini kada boleh juga. Misalkan nih kita bahera keluar tahinya sampai semua syarat yang 4 tadi sudah terpenuhi, sampai tahinya tadi di kerucut 12, itu kada boleh datang sesuatu dari luar. Misalkan contohnya paluh kata campur. Misalkan kita ini ratan bahera tak keluar. Baheranya berikit di tempat karucut 12, tapi kita nih bapaluhan, pas paluh kita tadi sampai ke wadah karucut 12 kita sampai tak ke situ paluh kita kan. Sampai ke situ itu kada boleh lagi beristinja menggunakan batu, tapi wajib menggunakan air karena sudah bercampur nih lawan paluh. Contoh yang lain apa? Contoh yang lain tak gabung lawan sesuatu yang suci kayak tanah kah? Misalkan kita nirahatan apakah misalkan darurat nih di perjalanan bahera di pinggir jalan, timbul-timbul motor lewat tuh dabunya berikitan udah di burit kita nih sekalinya. Pas kita bahera tadi berikitan di lubang karucut kita nih dabu tadi. Itu ada yang mengatakan Imam Romli itu tidak masalah ya Imam Romli. Tapi selain Imam Romli mengatakan bahwasanya itu sudah tidak boleh menggunakan batu, tapi wajib menghilangkan najis tersebut menggunakan air. Paham situlah? Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam ialah najis tersebut tidak sampai keluar dari batas lubang dubur atau lubang kemaluan. Nah, kada boleh melewatinya. Bahwasanya ya kayak berikit tadi teh harus tahinya tadi di karucut 12 bang berikit dah. Kada boleh lagi sampai berikit ke pipi burit atau juga banyu kamih kita tuh kada boleh sampai lebih daripada kepalanya sampai ke batangnya kada boleh. Andai kata banyu kamih kita sampai ke bagian batangnya
itu sudah wajib menggunakan air. Kada boleh lagi menggunakan batu. Ini pembahasan batu kita nih. Lain pembahasan air, bila air itu nyata jelas menghilangkan. Ini batu yang kita bahas nih, batu atau tisu. Wah ini batu atau tisu. Nah, misalkan babinian mang kayak Pak. Wa yuzadu alla yadkhulu madkhala dzakar fil unsa. Bahwasanya kada masuk akan tempat yang masuk zakar pada perempuan. Itu babinian aja yang tahu kayak mana batasannya. Nah, karena binian tuh ya kita kan tahu kan kayak mana batas binian yang mana. Bila kita kan kepalanya. Nah, bila binian tuh napanya kada tahu kita. Binian aja yang tahu. Nah, kada boleh lewat daripada batas ampun binian gitu aja. Ulun kada kau menjelaskan di sini. Karena ampun kita kepala Bang, lain ampun binian lah. Nah, gitu. Kita helm jar. Lain gitu. Itu binian juga kada boleh sampai melewati batas tersebut. Itu syarat yang keenam. Ini maaf sedikit agak kotor kali ini karena ini pembahasannya masalah najis tadi teh. Mau kada mau ulun menyampaikan kan kepala, lubang burit. Karena supaya jelas nih. Bila ada kayak itu kan kada jelas. Minta maaf ya untuk malam ini menjelaskan demikian. Yang ketujuh, najis tersebut tidak terkena air atau sejenisnya. Nah, kada boleh misalkan kita nih bahera atau bakamih itu andai kata hendak beristinja jangan sampai takana banyu. Andai kata misalkan kita bahera atau bakamih timbul tagatuk banyu bekas kita bahera atau bakamih tadi itu sudah kada lagi memakai batu tapi langsung memakai banyu karena sudah tagatuk banyu Bang tadi. Itu syarat yang ketujuh. Dan yang terakhir, hendaknya batu-batu itu benar-benar batu yang suci atau maka hendaklah tisu itu benar-benar tisu yang suci, lain tisu nang bakas najis atau batu nang bakas najis, tagatuk kamih kucing kah atau tagatuk tahi kambing kah misalkan yang banajis, jangan sekali-kali. Karena ini disyaratkan harus menggunakan sesuatu yang suci. Dan menurut ulama kita syarat beristinja yang paling afdol caranya ini jarang digawi. Bahkan ulama-ulama tuh hendak menggawi ini tengali sedikit. Apa? Bila kita kan biasa untuk menghilangkan najis itu menggunakan air ya lah. Menggunakan air. Tapi cara yang paling afdol untuk menghilangkan najis kayak apa? Pertama, sediakan batu, sebuting batu atau 3 buting batu disediakan. Misalkan kita nih habis behera atau habis bakamih nih. Hendak menggunakan cara yang paling disunahkan baginda Nabi. Sediakan batu 3 buting atau batu sebuting yang ganal, seember banyu. Nah 2 buting disediakan. Cara pertama kita istinja menggunakan batu dulu, banyu jangan dipakai dulu. Misalkan disediakan nih batu lawan banyu. Pertama kita beristinja menggunakan batu, misalkan 3 kali basuha, 3 kali sapuan hilang. Tuh ada bekasnya masih. Nah bekasnya tadi baru disimbur atau dibasuh menggunakan air. Imbah kita basuh pusut 3 kali hilang atau bagian muka kita bagian kepalanya dipusut 3 kali hilang, hanya dilanjutkan menggunakan air. Itu cara yang paling dianjurkan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini jarang dipraktekkan kita sekarang. Andai kata hendak menggawi demikian, itu lebih afdal, bahkan itu disenangi baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata di antara batu lawan banyu, 2 pilihan nih, hendak beristinja dengan apa? Itu lebih afdal menggunakan banyu atau air, karena ini air ini lebih menghilangkan untuk najis tersebut. Tapi andai kata hendak menggunakan yang paling afdal Bang, itu caranya mesti dicampur antara menggunakan batu dan menggunakan air. Tapi jangan menggunakan air terlebih dahulu, jangan. Caranya menggunakan batu dahulu atau tisu, misalkan dipalit hilang sudah najisnya, diburit sisa bekas najis, baunya mungkin mbah dipalit tuh baunya kada hilang. Baunya ke apa-apa, nah baunya itu hanya disiram menggunakan air. Itu cara yang paling afdal menurut baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pelajaran kita selanjutnya, nah sampai sini bab tentang pembahasan tentang syarat istinja menggunakan batu. Insya Allah kita lanjutkan nanti. Fasal furudu wudu'i sittatun. Fardu wudu itu ada 6. Nah ini sangat penting nanti dijelaskan karena orang banyak salah sangka tentang fardu wudu. Fardu wudu secara singkat kita definisikan, pertama kan apa? Niat. Yang kedua membasuh muha. Yang ketiga membasuh tangan. Yang keempat membasuh sebagian kepala. Yang kelima nih orang banyak salah sangka. Yang kelima orang banyak salah sangka apa?
membasuh talinga wajib dikiranya. Nah ini banyak salah. Padahal membasuh talinga apa hukumnya? Sunnah. Ini banyak orang salah dikira wajib membasuh talinga. Padahal sunnah. Rukun yang kelima apa? Fardu yang kelima ialah membasuh kaki atau batis. Dan yang keenam tertib berurutan kada boleh tapa huruf. Misalkan membasuh batis dulu hanyar membasuh kepala. Mbah kepala hanyar tangan terakhir muha itu kada boleh. Karena di antara fardu wudu kita apa? Tertib mesti berurutan dari membasuh muha, tangan, kepala, kaki. Nah itu rukun cara berwudu. Insyaallah kita temukan, insyaallah akan dilanjutkan majlis berikutnya. Semoga dengan pembacaan kali ini Allah sehatkan badan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah fahamkan kita dalam agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah bi ghairi hisab. Wa ala hadihinna wa kulli salihah bi sirril Fatihah. Wabillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.